terjerumuslah ke dalam lembah agar kita menghargai bukit. Ya, kalau kita dari lembah itu, dari bawah banget, dan kemudian bukit, walaupun bukitnya kecil-kecil aja atau rendah-rendah aja, itu maknanya dalam loh. Ada pepatah yang mengatakan bagus kita pernah terjerembab atau masuk ke dalam lembah supaya kita bisa menghargai bukit. Saya baca sekali lagi ya. Bagus kalau kita pernah terjerembab atau terjerumus atau masuk nyungsep ke dalam lembah supaya kita lebih menghargai bukit. Jadi teman-teman, intinya tuh begini. Ya, bahwa hidup itu memang belum tentu mulus terus, belum tentu nanjak terus ya. Ada naik, ada turun ya. Kalau naik, orang tidak komplain. Ya, orang siap-siap aja, walaupun ada juga tidak siap. Persoalannya kalau lagi gagal, kalau lagi terperosok ke dalam. Ya, sekarang ya mungkin banyak yang dalam COVID ini gagal ya, usaha tutup atau mungkin pekerjaannya jadi tidak ada. Ya, kadang-kadang itu adalah sesuatu yang harus kita maknai positif. Jangan mengeluh. Sekali lagi saya berulang untuk jangan mengeluh. Jangan-jangan itu adalah cara ya dari Tuhan, dari Allah, agar kita menghargai sebuah pencapaian. Karena kadang-kadang kalau kita berhasil terus, kita tuh lupa bersyukur. Ya, kadang-kadang ada yang bilang bahwa oh itu kesuksesan saya, padahal ada faktor Tuhan di situ. Faktor Allah di situ yang membantu kita. Ya, jadi ya sekali lagi saya hanya ingin menyampaikan satu quote yang sangat luar biasa. Saya waktu baca ini, wah ini benar juga ya. Terjerumuslah ke dalam lembah agar kita menghargai bukit. Ya, kalau kita dari lembah itu, dari bawah banget, dan kemudian bukit, walaupun bukitnya kecil-kecil aja atau rendah-rendah aja, itu maknanya dalam loh. Karena kita masuk dari, apa ya, dari minus tuh. Dari ketinggian, katakanlah kalau kita menyampaikan apa ketinggian tanah itu dari apa batas laut itu ya. Ya, jadi batas permukaan laut. Ya, kalau kita nyungsep ke bawah gitu, begitu kita naik ke bukit, walaupun bukitnya tidak tinggi, kita akan bisa menghargai alhamdulillah. Jadilah orang yang selalu bersyukur. Ya. Dan kalau kita bersyukur, insya Allah ya, nikmat kita akan terus ditambah, terus ditambah. Jangan menjadi orang yang tidak bersyukur. Ya, saya mengalami betul hidup saya up and down. Jangan dikira hidup saya nggak pernah gagal. Jangan dikira hidup saya tidak pernah ditipu orang banyak saya. Ya, tapi selalu saya syukuri. Tiap kali saya gagal, tiap kali saya ditipu oleh orang. Kadang-kadang yang nipu teman sendiri, saya berusaha untuk mengambil kata-kata hikmah yang menghibur saya. Ingat kata-kata yang paling luar biasa itu, saya percaya Allah punya rencana yang lebih baik untuk saya. Saya 3 kali pilkada, saya dipecat dari jabatan di sebuah lembaga negara. Saya syukurin. Jangan-jangan saya akan dapat yang lebih baik dari ini. Saya selalu mengatakan rencana terbaik kita belum tentu sama dengan rencana terbaik Allah. Saya dipecat pun saya syukurin. Dan terbukti sekarang. Terbukti sekarang ya. Begitu saya diberhentikan, saya mendapatkan rezeki yang luar biasa, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan simpati orang, mendapatkan kesempatan, mendapatkan satu waktu, kesempatan media di mana saya bisa membantu orang juga. Wah, luar biasa. Ya, kalau namanya rezeki mah ada aja. Ya, teruslah bersyukur. Jangan mengeluh. Kalau lagi jatuh, ya nikmatin. Jangan-jangan ini adalah satu kesempatan untuk saya ya melompat lebih tinggi. Bukankah? Bukankah? Dalam atletik ya, kalau kita mau melompat tinggi, melompat jauh, kan kita perlu ancang-ancang mundur ke belakang kan? Nggak bisa kita langsung lompat tinggi, nggak bisa kita langsung lompat jauh. Pasti kita harus mundur jauh. Dengan mundur jauh, dengan jatuh gitu, dengan gagal, kita diyakini akan melompat lebih tinggi, lebih jauh. Bukankah ya kalau kita ingin melontarkan anak panah, ya kita ingin memanah itu, busurnya kan kita tarik ke belakang.
Busurnya kita tarik belakang, nggak bisa langsung terus gitu, nggak bisa. Busur tarik ke belakang dulu. Kalau orang kita gagal dulu, tarik ke belakang dulu, mundur dulu, baru dia akan melesatnya lebih jauh. Ya, sekali lagi, nggak apa-apa, kita gagal. Ya, jangan mengeluh, jangan putus asa, jangan aduh Tuhan tidak adil ke saya. Tidak, itu semuanya adalah rencana dari Allah, rencana dari Sang Pencipta. Nggak apa-apa kita jatuh ke lembah supaya kita lebih menghargai bukit. Ini adalah pelajaran untuk bersyukur. Mari kita bersyukur.